Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Darmi Sulfia. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pembaharuan Islam di Minangkabau tentang Perang Padri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Perang Padri. Perang Padri merupakan peperangan yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruang. Dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Makkah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Setelah mengetahui hal itu, Tuanku Nan Raceh sangat tertarik, lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Selapan. Harimau Nan Selapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Sultan Arifin Muningsah berserta kaum adat untuk meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan, tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Menurut Abdul Qadir Jailani, pada tahun 1999, apabila diteliti masa Perang Padri di daerah Sumatera Barat dalam abad ke-19, maka dapat digolongkan menjadi 3 periode, yaitu 1. Periode 1809 sampai 1821. Periode ini merupakan pembersihan yang dilakukan oleh kaum Padri terhadap golongan penghulu adat yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam. Dalam masa ini terjadilah pertempuran antara kaum Padri melawan golongan penghulu adat. Periode kedua, pada tahun 1821 sampai 1832. Periode ini merupakan pertempuran antara kaum Padri dengan Belanda Kristen yang dibantu sepenuhnya oleh golongan penghulu adat. Dalam masa ini, sifatnya pertempuran telah berubah antara penguasa kolonial Belanda Kristen yang mampu menjajah Sumatera Barat, dibantu oleh para penguasa bangsa sendiri, berkolaborasi untuk mempertahankan eksistensinya sebagai penguasa yang ditentang secara gigih oleh kaum Padri. Periode ketiga, Perang Padri, pada tahun 1832 sampai 1837. Periode ini merupakan perjuangan seluruh rakyat Sumatera Barat di masa kaum Padri dan golongan penghulu adat ialah bersatu melawan penguasa kolonial Belanda Kristen. Dalam masa ini, rakyat Sumatera Barat dengan dipelopori dan dipimpin oleh para ulama yang bergabung dalam kaum Padri untuk bahu-membahu dalam medan pertempuran untuk mengusir penguasa kolonial Belanda Kristen dari Sumatera Barat. Siapa saja tokoh Perang Padri? Yang pertama yaitu Tuanku Nan Raceh. Pada tanggal 4 Maret
1822, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff sukses memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Lalu Belanda memperbaiki benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van Kapelin. Sedangkan kaum Padri mengatur kegiatan dan bertahan di Lintau. Pada tanggal 10 Juni 1822, pergerakan pasukan Raff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luha Agam pada bulan September 1822. Pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang diketahui oleh Tuanku Nan Aceh. Tokoh perang Padri yang kedua yaitu Tuanku Iman Bonjol. Tuanku Iman Bonjol bernama asli Muhammad Sahab, muncul menjadi kepala dalam perang Padri setelah sebelumnya ditunding oleh Tuanku Nan Aceh menjadi Iman di Bonjol. Perlawanan yang diterapkan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyukarkan Belanda untuk mendudukannya. Oleh karenanya, Belanda melewati residennya di Padang penantang kepala kaum Padri yang diketahui oleh Tuanku Iman Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang-Masang pada tanggal 15 November 1825. Akibat perang Padri. Yang pertama, tanah Sumatera jatuh ke tangan Belanda. Perang Padri berakhir setelah kekalahan pasukan Tuanku Iman Bonjol yang mampu bertahan hingga akhir pertempuran. Kekalahan ini berakibat pada jatuhnya wilayah Sumatera Barat. Pada faktanya, sumber kekayaan alam melimpah yang dihasilkan oleh wilayah inilah yang menjadi ancaman Belanda. Akibat perang Padri yang kedua, tertangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Imam Bonjol adalah seorang yang sangat merepotkan bagi Belanda karena beliau merupakan orang yang cerdas, strategis, sehingga berhasil menghalau serangan Belanda. Sampai-sampai Belanda harus memutar otak kembali untuk bisa menangkap dan menjatuhkan pemimpin kaum Padri ini. Dengan berbagai alasan daya, Belanda menyebabkan Tuanku Imam Bonjol dengan mengundangnya untuk mengajak berunding. Namun kemudian ia malah ditangkap dan diasingkan. Akibat perang Padri yang ketiga, benteng Bonjol dikuasai Belanda. Setelah menyingkirkan Tuanku Imam Bonjol, maka jalan Belanda menguasai wilayah Sumatera Barat semakin terbuka lebar. Untuk meluaskan hal tersebut, maka mereka harus terlebih dahulu menaklukkan benteng Bonjol. Benteng Bonjol sendiri merupakan pertahanan terakhir bagi para pejuang yang tersisa. Yang keempat, rakyat semakin menderita. Yang kelima, pembangunan momentum Padri. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan di artikel saya ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman semua. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.